Halo semua, kita berjumpa lagi. Terima kasih sudah menonton channel ini. Saya doakan semoga kita semua di masa pandemi ini tetap sehat-sehat selalu ya. Jadi, pada kesempatan kali ini, ada yang menarik yang akan saya seringkan kepada teman-teman mengenai suatu profesi. Profesi yang bisa dibilang menurut saya unik. Karena seleksi mungkin dari proses untuk mencapai profesi ini mungkin tidak seperti profesi-profesi pada umumnya. Bisa kita katakan profesi ini adalah profesi pilot. Jadi hal-hal unik yang akan saya coba tanyakan, hal-hal anti mainstream bahasanya seperti itu, yang akan saya coba tanyakan kepada narasumber saya katakan seperti itu ya, narasumber saya, karena dia juga seorang pilot. Dia ganteng, masih muda, dan tentunya humble. Tadi katanya dia baru saja landing dari Jakarta ke Pulau Batam. Nah, dia bisanya ada waktunya itu ketika sudah sampai di hotel. Nah, saya tinggal menunggu untuk beliau mengonfirmasi apakah dia sudah bisa untuk diajak cerita. Ini saya tinggal menunggu untuk terhubung bersama beliau. Jadi kita tunggu saja ya. A few moments later. Nah, dia sudah merespon, kita tinggal terhubung bersama beliau ini. Nah, ini dia. Halo, Mas Bro. Kita prepare dulu. Ya, oke, siap. Sabar ya. Ini saya mengganggu ini ceritanya ini. Baru nyampe hotel ini baru di Batam ini. Oh, di Batam ya, Mas. Tadi dari Jakarta terus ke Jambi, dari Jambi balik Jakarta, dari Jakarta terus ke Batam. Nah, ini kita di Batam kita. Oh, iya. Di Batam. Tapi puji Tuhan aman-aman ya, nggak ada kendala. Oh, puji Tuhan, aman, terkendali. Siap. Ya, diselesaikan aja dulu, Bro, supaya enak. Udah. Oke, Gambar saya jelas ini. ya? Gambar jelas ya? Iya, jelas, mantap. Saya sudah tampan sekali di sini. Nah, Oke, ini saya mengganggu ini ceritanya ya. nggak apa-apa. Oke. Nyantai. Ya, sekali-sekali nggak apa-apa. Udah lama kan kita kawan SD ini. Iya. Udah lama banget. Betul. Kan? Satu kelas lagi gimana? Oke, jadi saya sudah bersama dengan kapten siapa nih? Itu panggilannya kalau pilot kapten atau siapa apa nih? Kalau di pilot sendiri itu kan kita ada pembagian job dan kita ada untuk pangkat-pangkatnya gitu ya. Jadi kalau saya sendiri tuh sekarang posisinya kita sebagai, kalau saat ini zaman sekarang dibilangnya itu first officer. First officer. Nah, first officer itu kata lain daripada co-pilot. Gitu. Oke. Ya, jadi co-pilot itu mulai dari strip 1, strip 2, strip 3. Itu co-pilot. Oke. Jadi yang paling kemudian nanti gimana? Pilotnya itu jadi sampai strip berapa itu baru sampai misalnya ini. Jadi sebenarnya kita semua pilot, jadi ya kan. Jadi kami ini pilot semua, cuman ada jenjang kepangkatannya gitu kan. Mulai dari yang tadi aku bilang, dari first officer itu dari strip 1, strip 2 sampai strip 3 itu kita sebut co-pilot. Nah, nanti pas strip 4, pangkatnya strip 4 itu disebutnya kapten. Gitu. Oke, siap. Gitu. Berarti saya panggil aja di sini Mas Bro aja supaya lebih. Iya dong. Oke. Lebih santai. Iya. Oke, Mas Bro, bisa disebutin nggak maskapai yang lagi di tempati ini maskapai apa? Supaya teman-teman tahu gitu. Kalau saat ini saya kerja di maskapai Citylink Indonesia. Citylink. Oke. Gitu. Citylink. Oke, jadi mungkin ada teman-teman yang pernah naik Citylink atau nanti mau naik Citylink. Mas Bro ini yang di dalamnya itu, yang supirnya itu di dalamnya. Siapa tahu ya. Siapa kita tahu. yang bawa.
Nanti Oke. boleh dengar dari announcement atau pengumuman dari kokpit kan, siapa tahu ada nama kita. Nah, itu tadi. Oke, nama aslinya Mas Bro ini siapa? Supaya ditahu gitu. Ya, nama lengkap saya Andika Indra Pratama. Andika Indra Pratama. Oke, siap. Betul. Oke Mas Bro, kita langsung saja ya masuk ke pertanyaannya. Ini saya mulai yang santai-santai aja dulu deh, nggak usah yang terlalu ini. Saya penasaran, awalnya Mas Bro ini, saya tuh taunya dulu kamu maunya jadi polisi, setahu saya ya, setahu Betul. saya. Tapi saya dapat info akhirnya ya kamu ini jadi seorang pilot. Nah, awalnya itu bisa jadi seorang pilot gimana? Apakah berubah cita-cita kamu yang dulu atau gimana? Atau misalnya nggak sengaja? Nah, gimana? Jadi cerita awalnya gini, saya mulai masuk di penerbangan ya, mulai awal sekolah itu awalnya 2015. Gitu. Ya. Nah, tahun 2015. Tapi sebelum itu setelah lulus SMA memang awalnya saya fokuskan dulu cita-citanya memang maunya jadi polisi gitu kan. Iya. Dulu pengen ngikutin jejak orang tua lah. Iya, kan? betul. Nah, pada saat itu saya sempat, jadi sebelum daftar masuk sekolah pilot, saya udah sempat daftar polisi juga gitu kan, sempat daftar masuk ke kepolisian, udah sempat ikut tes, tapi ya kehendak Tuhan berkata lain. Ya puji Tuhan saya nggak masuk gitu kan. tapi Tuhan pengen, ya itulah, mungkin saya diarahkan gitu kan untuk saya kepikiran waktu itu, kayaknya saya pengen nyoba sekolah pilot aja, sekolah menerbang gitu kan, karena pada saat itu memang ya, karena waktu itu kan di polisi kan kalau pendaftaran itu kan cuma 1 kali setahun kan, jadi waktu itu saya berpikir untuk masalah umur juga kan, ini kalau umur segini saya harus gimana, nanti kerjanya gimana masa depan. Jadi saya mikir waktu itu udahlah cukup 2 kali, pada saat itu saya 2 kali daftar polisi, saya nggak masuk. Ya puji Tuhan, akhirnya 2015 saya daftar sekolah pilot dan puji Tuhan masuk di situ 2015. Nah dari situlah mulai awal saya sekolah pilot. Sampai hari ini saya mulai kerja di Citylink itu 2016. Gitu, 2016 akhir, puji Tuhan masuk Citylink sampai hari ini. Gitu. Oh, berarti awalnya ini sebenarnya cita-citanya memang nggak berubah. Cuma karena mungkin ya memang rencana Tuhan ya sudah disiapkan. Betul. Bukan polisi, tapi ini yang terbaik. Betul. Ya. Yang terbaik lah pokoknya. Gini, lanjut lagi. Apakah pernah kamu berpikir bahwa saya ini sebenarnya bukan passion saya di pilot, atau menyesal gitu di profesi ini, pernah nggak? Karena kita tahu sendiri kan pilot kan ya bisa dibilang dalam berbahaya ya. Iya. Ya memang semua pekerjaan beresiko ya, dimanapun kita berada, pekerjaan apapun pasti punya resiko gitu. Memang awalnya sih aku juga udah mikirin itu sih, udah berpikir itu jauh-jauh hari ya sebelum masuk sekolah pilot ya pada itu. Tadinya juga orang juga sempat nggak kasih gitu kan, maksudnya artinya kalau bisa pilih kerjaan di darat kenapa nggak di darat aja gitu kan. Cuman memang dulu sempat terbesit pada saat masih SMP, sempat terbesit bahwa pengen juga jadi pilot gitu kan. Jadi kita yang sebenarnya saya fokusin pada saat itu gitu. Jadi pada saat emang nggak masuk polisi itu udah punya nih. Jadi kalau emang ini nggak masuk, udahlah kita coba yang lain. Siapa tahu memang Tuhan berkehendak di pekerjaan yang lain gitu kan. Gitu. Jadi ya kalau dibilang menyesal sih enggak sih. Enggak ya. Iya ya. Karena itu identik dengan ya bisa dibilang ya profesi yang prestis lah, berharga seperti itu ya. Nah, gini deh. Kalau saya dengar tadi penjelasannya Mas Bro ini kayak itu sesuatu memang yang disyukuri ya. Jadi gini, ada tidak dukanya menjadi seorang pilot? Suka dukanya gitu. Dukanya gimana? Duka atau apa ya? Kesedihan lah, jadi seorang pilot gitu. Ya nggak lah ya. Kalau dukanya, kalau jadi pilot ini sebenarnya, jadi kita ini memang dari awal dididik, dibimbing untuk jadi orang yang profesional ya. Jadi sebenarnya sih kalau untuk profesional semua orang bekerja harus profesional gitu kan. Tapi sebagai profesi seorang pilot ini, jadi kita memang dibina, dididik betul-betul sangat
sangat ketat ya. Tapi ini gini bro, kalau di pilot itu kita itu belajar terus dan nggak ada berhentinya sampai kita pensiun nanti, terus belajar. Masih ada ujian, masih ada simulasi yang kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Ya itu tapi itu diperlukan. Iya. Memang proses kita ini sangat detail ya untuk prosedur-prosedur yang harus kita lakukan karena ya bertanggung jawab atas banyak nyawa gitu. Apalagi kita film kecil gitu, banyak orang film masyarakat banyak gitu. Ya paling itu sih ya. Terus kemudian ya capek untuk pikiran kita memang cukup lelah gitu ya, karena terbang ini tidak hanya membutuhkan skill tapi harus berbekal pengetahuan yang baik ya kan tentang penerbangan gitu kan. Dan kita juga ya nggak enaknya ya ada terbang yang rute-rute panjang, rute-rute yang berhari-hari kita harus di daerah tugas. Ya itulah kurang lebih ya nggak enaknya seperti itulah. Tapi puji Tuhan sih kita bisa nikmati itu sampai hari ini. Iya. Gitu. Kalau itu dukanya satu deh, kalau sukanya pasti banyak kan. Saya minta satu saja deh. Apa yang paling berkesan atau sukanya menjadi seorang pilot itu apa bagi kamu? Satu saja. Banyak uang. Satu aja ya. Sukanya Gajinya banyak. Sukanya kita apa ya? Enggak sih, kalau itu sih ya normal. Itu ini sih ya, relatif. Kalau soal pendapatan relatif. Ini jawaban diplomat ini padahal sebenarnya memang itu. Relatif kalau pendapatan. Tapi buat pribadi sih yang paling aku senengin kenapa jadi pilot itu? Karena traveling bro. Jadi kita ini kan tugasnya kemana-mana, dan yang Bro Fikra tahu kan dulu kita ini dari kecil kan pindah-pindah toh. Nah, dari SD sampai mana-mana kita pindah-pindah. Nah, itu adalah cita-cita yang pernah terpendam bahwa aku dulu sempat punya cita, aku pengen keliling Indonesia, kalau perlu keliling dunia. Gitu. Nah, ternyata Tuhan menempatkan saya di posisi saat ini sebagai pilot. Dan puji Tuhan itu terlaksana gitu kan. Ya. Benar. Keliling Indonesia bahkan sampai ke mancanegara gitu. Puji Tuhan. Mantap. Memang yang semua itu akan indah pada waktunya gitu ya. Betul sekali. Nah, gini. Betul ada banget. satu yang menarik menurut saya. Kalau saya biasa nonton film-film yang misalnya tentang pesawat gitu misalnya. Ada misalnya bahasanya turbulensi atau misalnya gangguan gitu di udara. Nah gini, pernah tidak Mas Bro ini sementara menerbangkan pesawat Citylink itu hal yang tidak bisa dilupakan atau paling darurat lah bahasanya seperti itu? Mungkin bisa Bro cerita ini. Ada kejadian apalah gitu ya. Jadi, ya gitu. Kalau itu pernah sih dulu. Jadi ceritanya aku terbang waktu itu, rutenya itu dari Surabaya ke Kupang. Kupang itu Nusa Tenggara Timur. Jadi pada saat itu dini hari bro, itu sekitar mungkin jam 3 pagi lah kita dari Jakarta, Surabaya, terus Kupang. Nah pada saat itu saya sama senior saya, kapten saya pada saat itu udah bilang, Indra nanti kamu terbang duluan. Terbang duluan itu artinya kami kan bagi tugas, nanti ada yang terbang, ada yang komunikasi sama radio pengawas. Nah pada saat itu kebetulan saya kebagian terbang duluan nih tugasnya. Udah kamu terbang duluan ya dari Jakarta, Surabaya sampai Kupang. Oh siap Kep, nanti saya sampai Kupang. Nah Jakarta Surabaya puji Tuhan lancar, semuanya lancar. Tapi dari Surabaya ke Kupang puji Tuhan cuaca jelek. Cuaca buruk bro. Cuaca buruk. Puji Tuhan cuaca buruk bro. Itu tanpa ekspektasi, itulah namanya alam ya bro ya. Kita itu manusia ini kan zaman sekarang udah canggih ya, teknologi semua ramalan cuaca itu semua mungkin mendekati ya cukup bagus lah, akurat. Tapi balik lagi bro, ternyata nggak ada yang sempurna. Memang betul tidak ada yang sempurna. Ternyata pada saat saya masuk ke wilayah Kupang, semua keadaan yang tadinya baik-baik aja berubah jadi cuaca buruk. Pada saat itu cuaca buruk, dan pada saat itu jarak pandang kami untuk
mendarat itu menuju landasan itu di bawah minimal kita untuk mendaratkan pesawat itu. Jadi kami punya limitasi bahwa ada jarak pandang yang tidak bisa kita lakukan pendaratan gitu. Iya. Nah akhirnya pada saat itu jarak pandang cukup terbatas, akhirnya melakukan pendaratan. Kita puji Tuhan kami waktu itu belum berhasil untuk melakukan pendaratan, dan akhirnya kami melakukan prosedur yang namanya GORON. GORON itu adalah fase di mana pesawat membatalkan pendaratan dan take off kembali dan menuju poin di mana kita harus holding lah ya, atau menunggu sampai cuaca itu membaik gitu. Menuju satu tempat poin yang kita harus. Iya, jadi kita naik lagi bro. Naik Jadi lagi kita ke naik atas. lagi. Naik Jadi- lagi, di atas menghantam itu- semua badai-badai yang ada di depan itu. Iya, Jadi itu ngeri banget bro. i- Itu pengalaman yang nggak pernah saya Iya. lupain, karena pada saat itu cuacanya sangat jelek dan gimana ya? Ya pada saat itu memang suara penumpang, namanya orang Iya, panik iya. ya, iya benar-benar. buruk, Iya, turbulensi cukup kuat ya pada saat itu. Hujan deras, kondisinya hujan deras, emang hujan deras. Itu yang bikin saya gemetar, dan saya nggak lupa itu teriakan penumpang itu sampai ke depan suaranya. Wah. Mungkin yang tadinya nggak pernah berdoa jadi berdoa pada saat itu. Asli bro. Dia nggak pernah doa jadi berdoa itu. Oke. Asli. Ya begini bro, saya bertanya Tuhan tol segala macam tol. Gitu. begini bro. Ini sebenarnya pertanyaan ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi gini, terakhir kemarin waktu saya dari Morowali ya ke Makassar ini naik pesawat kan kalau dari Morowali ke sini itu pesawatnya pesawat yang masih inilah apa ya itu, yang masih dua baling-baling itu di kiri kanannya. Iya. Kebetulan Iya. memang pas lagi di situ, puji Tuhan juga cuaca buruk di Makassar. Jadi pilotnya bilang Di Makassar. bahwa kita belum bisa untuk mendarat. Itu saja sementara pas dibilang seperti Iya. itu. Memang apa ya, jiwa religius saya itu langsung keluar. Jadi 15 menitan kami di udara itu menunggu terus. Jadi semua teman-teman di samping Iya, betul. saya lihat semua tutup mata berdoa semua. Jadi kayaknya memang kadang-kadang sesuatu yang menasak itu mendekatkan diri kita pada Tuhan memang. Kadang-kadang kayak gitu. Kita nih kadang suka lalai tuh. Iya benar. Oh, jadi itu ya pengalaman ke Kupang itu yang memang betul-betul nggak bisa dilupakan ya. Itu luar biasa. Ya, tapi endingnya puji Tuhan kita bisa mendarat lagi memang di bandara itu, di El Tari Kupang kita bisa mendarat lagi. Dan itu bro, asal bro Fikra tahu ya, pada saat saya berhasil mendarat setelah kejadian itu kan kita menunggu cuaca membaik. Begitu mendarat ternyata begitu landing kami di bawah itu kami ada penampakan atap daripada bandara itu lepas bro. Ada di terminal kedatangan itu ada yang lepas. Jadi bayangin aja itu badainya kayak apa di bawah. Gila nggak gitu, maksudnya itu benar-benar saya tuh sampai deg-degan tuh, gemetar turun ke bawah tuh, wah Tuhan gila, untung, maksudnya saya bersyukur Tuhan makasih kalau masih selamatkan kita gitu ya. Iya, Itu turun kaki tuh gemetar bro, injak tanah itu gemetar kaki, asli bener-bener itu rasa bersyukur ya, maksudnya itu waduh luar biasa lah pokoknya. Emangnya kalau kayak di cerita seperti ini memang kayak tidak terlalu greget gitu, tapi kalau dialamin betul-betul Kalau dialami nggak bisa diungkapin dari kata-kata itu memang. Iya. Perasaannya itu. Karena saya sudah rasakan itu. Iya. Okay. Ya memang itulah ya suka dukanya lah kita ya kalau kita bekerja sebagai pilot ini, memang ya itulah yang harus kita hadapi memang gitu tantangannya. Gini dong terakhir bro, adakah hal-hal yang belum kesampaian? Mungkin misalnya, saya ini kepengen jadi anggota DPR misalnya ya. Hal-hal yang belum kesampaian yang masih ingin diwujudkan gitu sekarang ini, atau sudah cukup? Kalau sekarang ini, kalau untuk cita-cita utama sih puji Tuhan ya, saya bersyukur banget lah, aku bersyukur banget bisa ada di posisi saat ini gitu ya. Tapi untuk cita-cita mungkin yang lain gitu ya, paling kalau saat ini sih yang pertama kita fokus kerja, memang ini kerjaan utama saya gitu sampai pensiun. Mudah-mudahan Tuhan kasih panjang umur ya, kita semua kasih kesempatan kita sampai bisa mengabdi di penerbangan nih sebagai pilot itu sampai purna tugas nanti. Tapi di sisi lain ya kalau saya sih pengennya
ya cita-cita yang lain ya mungkin jadi pengusaha, bisnismen gitu kan. Ya, betul. Gitu. Jadi ada pengalaman lah, ada pengalaman lain. Tapi satu hal bro, ada satu lagi nih yang sebenarnya kalau orang lain tuh kadang-kadang sampai nanya, lu sebenarnya polisi apa pilot sih gitu kan? Iya. Sampai Gini, karena memang gini, ada di media sosial kamu gimana? selalu uploadnya itu yang berhubungan dengan militer, polisi khususnya kan. Megang senjata, Benar. latihan nembak, itu saya sering ikuti Iya. kamu. Jadi saya pikir, kayaknya memang cita-citanya Mas Bro ini sebenarnya ingin ke polisi. Karena itu gini bro, kalau itu memang sebenarnya hobi, jadi hobi banget. Aku memang dari dulu memang hobi namanya nembak, yang berbau-bau tentang latihan menembak gitu-gitu emang aku hobi ya. Tapi ada satu hal memang yang aku pengen banget, kan sebagai pilot ini kita masih ada kesempatan ya untuk belajar lagi, banyak ilmu yang kita harus bisa pelajari lah. Ada satu, aku sebenarnya pengen kuliah hukum, bener. Aku pengen banget kuliah hukum. Jadi mungkin, Kenapa mungkin nanti kalau ada waktu ya. Apa sih maksudnya spesialnya di hukum itu? Mau pelajari pidana atau gimana? Kalau aku sih gimana ya, aku tertarik ya aku orangnya sangat tertarik dengan dunia sosial politik, terutama masalah hukum ya, terutama di Indonesia ini gitu loh kan. Dan tentunya apalagi tentang di penerbangan ya, masih banyak mungkin hal-hal yang kita pelajari ya berkaitan dengan masalah hukum di penerbangan. Contohnya lah ya, salah satu contohnya di penerbangan kita ada juga, aku pernah cari tahu juga bahwa ada sekolahnya tentang hukum penerbangan juga. Dan ya aku tertarik aja gitu karena memang mungkin karena ini berbasis dari kecil aku mengikuti perjalanan orang tua ya, karena aku sangat melekat sekali dengan kehidupan orang tua dan keluargaku. Jadi kehidupan bisa dibilang polisi yang berkaitan dengan hukum itu sangat menarik banget buat aku. Aku pengen banget itu bisa pelajari itu juga gitu. Jadi di sisi lain, selain kemampuan utama sebagai penerbang, tapi di sisi lain pengen belajar juga gitu kan tentang hukum gitu. Iya. Gitu. Oke, ini dong terakhir, sempat ada teman-teman di luar sana atau yang kesempatan menonton ini yang kepengen juga jadi pilot. Iya. Apa sih yang mereka persiapkan? Yang paling penting sebagai sorry bro, bentar ya. Bro, bentar ya. Ini di pos dulu ya. Aku kasih tahu ada yang bel pintu. Bentar ya. Oke, siap. Bentar. Oke. Sorry. Biasa ada tuh, bro? panggilan ini persiapan untuk laundry pakaian biasa. Oh, kirain pramugari. Gitu. Mau lupa bareng. Ya, itu tadi bro, kalau misalnya ada teman-teman yang kepengen untuk masuk pilot, kira-kira apa yang paling harus dipersiapkan sih? Untuk hal yang harus dipersiapkan menjadi seorang pilot, kalau memang kita kan harus sekolah pilot dulu ya, sebagai basic kita terbang sebagai pilot. Ada sekolahnya, ada flying school namanya. Di Indonesia ini udah banyak, mungkin puluhan ya flying school di Indonesia ini. Dan pertama hal yang disiapkan mungkin cara umumnya itu mungkin bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris ini kan penting banget karena bahwa pilot ini memang komunikasi kita untuk penerbangan ya, terutama penerbangan untuk komunikasi dengan pengawas udara, bahkan sampai pelajaran-pelajaran apapun yang kita pelajari itu semua bahasa Inggris bro. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa kita harus mumpuni lah. Walaupun ya terang ya kemampuan itu kan masing-masing ya berbeda-beda ya. Itu yang paling utama sih ya, bahasa Inggris gitu bro. Ya, mungkin jaringan bro. Jadi di sini tadi agak patah-patah suaranya kamu, tapi nggak apa-apa. Ini deh terakhir gitu. Kalau saya lihat kamu kan sudah banyak sekali pengalaman begitu ya. Pengalaman buruk pun ada juga ya, bisa dibilang gitu. Apa sih
kunci sukses kamu gitu sampai bisa bertahan sampai sekarang ini, tetap semangat, tetap termotivasi. Kunci sukses kamu itu apa sih? Kunci sukses aku pribadi itu adalah doa orang tua, bro. Doa orang tua kita, papa mama kita. Itu kunci sukses kita. Nggak ada yang lain. Kunci sukses paling utama doa orang tua, doa keluarga kita ya, terutama papa mama kita yang melahirkan membesarkan kita. Kemudian usaha kita, upaya, nah yang dimotivasi sampai hari ini. Karena kalau aku pribadi, setiap aku kerja, setiap aku melakukan aktivitas pekerjaan ya, itu yang selalu aku ingat itu keluarga. Karena yang terdoktrin, yang terpatri dalam diri pribadiku itu bagaimana caranya gimana kita harus lakukan yang terbaik dan membanggakan keluarga kita. Gitu. Betul sekali. Ya, Luar biasa. sama itu sih kunci suksesnya itu. Ada kata lain, doa orang tua itu yang buat seperti. Iya sih, saya setuju juga sih. Memang apapun yang kita lakukan tanpa doa orang tua itu nggak bisa nggak akan bisa kita melangkah kalau tanpa restu dari orang tua, ya. Betul, setuju. Oke. Ini deh, terakhir sekali lagi. Pesan kepada anak-anak muda atau teman-teman kita supaya mereka tetap semangat, termotivasi menjalani hidup ini, tidak pantang menyerah, apa sih bagi seorang Mas Bro Andika? Iya, kalau ya ini motivasi ya dari aku sih, ya motivasi untuk anak-anak muda sekarang, teman-teman semuanya, itu yang paling utama, kejarlah apa yang kamu ciptakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Dan kalau memang kita menemui kegagalan, terus coba lagi sampai kita berhasil, sampai kita raih apa yang kita harapkan itu. Dan yang paling penting, jangan pernah berputus asa, jangan pernah merendah malu atau bosan kita mencoba, tapi fokus bagaimana caranya, karena kita punya keluarga, punya orang-orang yang kita sayangi, itu pengen lihat kita jadi orang yang berhasil. Nah, itu yang menjadi coba itu jadikanlah motivasi yang paling besar dalam hidup kita. Karena begitu kita sudah meraih cita-cita kita, itu adalah sesuatu yang luar biasa, karena itu tidak bisa digantikan apapun. Walaupun dengan harta maka tidak bisa digantikan, karena itu kan sebuah harapan yang tercapai karena apa? Ya karena diri kita sendiri gitu kan, dan yang paling utama karena pertolongan Tuhan. Dan ketika nanti kita udah capai itu, ya kita udah bisa lakukan itu, capai apa yang kita lakukan. Nah, belajarlah kita untuk bisa menghargai apa yang sudah kita capai. Menghargainya, ya kita belajar bersyukur, ya kan? Belajar bersyukur, kita bisa merendahkan hati lah intinya. Karena itu juga salah satu kuncinya supaya kita bisa bertahan gitu loh. Supaya kita bisa bertahan dalam menjalani rangkaian kehidupan ini gitu kan. Karena memang itu tidak mudah gitu kan. Karena aku pribadi udah ngerasain banget bro gitu. Maksudnya jatuh bangun, ya puji Tuhan selalu angkat gitu. Gitu cerita. Intinya gitu. Oke. Intinya jangan mudah menyerah, tetap bersyukur. Ya, betul. Tetap bersyukur. Iya, betul. Karena apa ya? Percuma juga kita mengejar sesuatu di dunia ini kalau tanpa kita disadari dengan rasa syukur yang ada dalam diri kan. Iya, oke. benar banget. Oke bro. Oke, cukup bro. Iya, terima kasih banyak loh, ini udah diundang ini. Aku juga ini baru pertama kali, ini baru pertama kali bro. Aku nggak pernah di interview, maksudnya ini bukan interview ya, apa ya, sharing lah ya. Sharing ya, betul. Iya. Aku lebih suka menyebut pertemuan ini sebagai sharing, karena ini adalah pertama kalinya aku bisa sharing tentang pekerjaan, tentang pengalaman kehidupan sama teman kecilku ya. Ini brother Rika ini adalah sahabat baik kita. Waktu kecil dulu kita main PS bareng, main tembak-tembakan bareng waktu di Morowali. Iya, benar. Luar biasa. Ini deh,
pertanyaan privasi terakhir, bisa nggak? Gimana? Kalau mau dijawab, nggak apa-apa. Kalau mau dijawab, oke. Kalau nggak dijawab juga nggak masalah. Mas Bro ini sudah menjalani hubungan yang serius dengan seseorang atau gimana? Sempat kan ada yang lagi naksir atau gimana nih? Karena kita dalam waktu dekat mau bertunangan, Oke. ya mudah-mudahan Tuhan izinkan Ya. kita bisa ke depan. Gitu. Siap. Oke Bro. Mungkin cukup ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Iya bro. Mohon maaf sudah Terima kasih mengganggu banyak. waktu ini. Saya doakan semoga kamu tetap sukses selalu. Amin. Ya, salam juga sama keluarga. Siap. Ya, oke. Tuhan memberkati Bro. Ya, Selamat terima malam. kasih bro. Selamat ya Bye. bro. Tuhan berkati. Ya. Bye.